Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang Ibu cintai, bertemu lagi dengan Ibu dalam materi pola bilangan. Yang pertama yang harus kita pelajari yaitu pengertian pola bilangan. Pola bilangan merupakan suatu susunan yang terdiri dari bilangan-bilangan teratur dan membentuk suatu pola tersendiri. Pola bilangan pada matematika memiliki beberapa jenis dan macamnya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam pola bilangan. Perhatikan bilangan yang tertera. Di sini ada angka 2, 4, 6, dan 8. Lalu di sini titik-titik dan seterusnya ya. Nah, kita telah dulu nih. Dari 2 ke 4. Dia itu plus 2 ya. Lalu 4 ke 6. Di sini juga plus 2. 6 ke 8, di sini juga plus 2. Nah, berarti pola ini bisa disebut sebagai pola naik. Nah, kita lihat 2 ini adalah suku pertama. Atau kita bisa sebut sebagai U1 atau kita definisikan sebagai A. Lalu 4 ini adalah suku kedua atau U2. 6 adalah U3, 8 adalah U4 dan seterusnya ya sampai UN. Seperti itu. Nah, kita telaah lagi. Di sini ada bilangan 15, 12, 9 dan 6 dan seterusnya. Nah, dari 15 ke 12 itu mempunyai selisih 3 ya. Lalu 12 ke 9 punya selisih juga 3. Lalu 9 ke 6 punya selisih juga 3. Nah, ini bisa dikatakan sebagai pola turun. Kalau misalkan ditanyakan U1-nya berapa? U1-nya itu 15. U2-nya yaitu 12 dan seterusnya ya sampai UN. Selanjutnya contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata pola bilangan itu ada dalam kehidupan kita loh, dalam sehari-harian. Nah, kitanya saja nih yang biasanya nggak sadar. Contoh yang pertama, ini ada kumpulan bola biliar. Kalau kalian pernah main biliar di handphone gitu ya, di HP, ini terdapat susunan polanya. U1, ini yang kuning kita bisa sebut sebagai U1. Lalu dari 1 ke sini ada 2 bola. Lalu selanjutnya ada 3 bola. Selanjutnya 4 bola. Lalu selanjutnya 5 bola dan seterusnya. Ini termasuknya adalah sebagai pola bilangan ya. Yang kedua nih yang sangat dekat dengan kita. Ternyata bunga matahari pun mempunyai pola ya. Kita bisa telusuri dari pojok sini. Di sini ada berapa polanya, lalu meningkat jadi sehingga terdapat susunan yang indah pada bunga ini. Lalu yang ketiga, nah ini sering banget nih kalau kita lihat di pasar gitu kan. Ada pedagang buahnya itu yang menyusun buahnya agar lebih menarik dengan menggunakan teori pola bilangan ya seperti ini. Di sini ada 1, lalu di sini nambah berapa, nambah lagi, setiap barisnya itu selalu bertambah. Nah, selanjutnya kita mengenal macam-macam pola bilangan. Nah, pola bilangan di sini yang kita akan pelajari yaitu ada 6 pola. Ada bilangan ganjil, bilangan genap, garis lurus, persegi panjang, persegi, dan segitiga. Kita akan bahas semuanya satu per satu. Yang pertama dulu, yaitu pola bilangan ganjil. Apa itu pola bilangan ganjil? Nah, ini definisinya ya. Pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Nah, kalian pasti udah tahu dong bilangan ganjil itu bilangan apa saja. Di sini bilangan ganjil adalah suatu bilangan asli yang tidak habis dibagi 2 ataupun kelipatannya.
Pola bilangan ganjil selalu mempunyai polanya seperti ini, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya, lalu mempunyai rumus UN sama dengan 2N dikurangi 1. Contoh, diketahui pola sebagai berikut, 1, 3, 5, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10. Nah, kita bisa tentukan dulu nih. 1 itu adalah U1, 3 adalah U2, 5 adalah U3. Kalau kita terus sampai U4, U5, sampai 10, U10 itu akan lama ya. Makanya kita menggunakan rumus ini. Kita tulis yang diketahuinya. N-nya itu adalah 10. Karena yang ditanyakan ini ya, suku ke-10. Yang ditanyakan yaitu U10. Menggunakan rumus ini, kita langsung substitusikan. UN sama dengan 2N dikurangi 1. Berarti U10 sama dengan 2, N-nya diganti dengan yang ini. 10 dikurangi 1. 2 dikali 10, 20 dikurangi 1. Hasilnya 19. Nah, lebih mudah kan dengan menggunakan rumus ini dibanding kita harus menghitung satu persatu. Pola yang kedua yaitu pola bilangan genap. Apa itu bilangan genap? Nah, ini dia definisinya. Pola bilangan genap yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Ya sudah tahu dong pasti bilangan genap itu seperti apa. Nah, polanya selalu seperti ini ya untuk bilangan genap. Jadi 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Mempunyai rumus UN sama dengan 2N, gampang banget. Nah, misalkan ada contoh seperti ini, diketahui pola bilangan berikut 2, 4, 6. Tentukan suku ke-8. Kita bisa tulis lagi nih. N-nya diketahui diketahui N-nya itu adalah 8 ya, karena yang ditanyakan suku ke-8. Diketahui lalu ditanyakannya U8. Oke, maaf. Waduh. Oke. Lanjut ya. Nah, yang diketahui yang ditanyakannya itu adalah U8. U8-nya berapa? Berarti kita langsung masukkan saja ke rumus UN sama dengan 2N. U8 sama dengan 2 dikali 8. Berapa 2 dikali 8? 16. Jadi lebih cepat dibanding kita harus satu persatu. Pola yang ketiga yaitu pola bilangan, pola garis lurus ya. Ini lebih gampang. Pola garis lurus adalah suatu bilangan yang hanya digambarkan dengan nota atau mengikuti garis lurus. Kalian pasti tahu dong garis lurus itu bentuknya seperti apa ya. Dia tidak mempunyai titik potong ya. Polanya selalu seperti ini, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Punya rumus UN sama dengan N. Yang paling gampang nih. Langsung saja tentukan suku ke-25. UN sama dengan N, yang ditanyakan U25, berarti N-nya nanti 25. Berarti saat suku ke-25 nilainya adalah 5 juga gitu. Lalu yang keempat yaitu pola persegi panjang. Pola ini tersusun dari bilangan-bilangan yang terbentuk dari hasil kali antara dua bilangan asli yang berurutan. Jika digambarkan akan membentuk persegi panjang dan mempunyai pola selalu seperti 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Rumusnya UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Ada contoh seperti ini. Kita bisa ketahuin ya, ini adalah U1 nya notanya ada 2, titik lingkarannya ada 2. Lalu U2 ada 6, U3 nya ada 12 dan U4 ada 20. Tentukan suku pola selanjutnya, berarti
berarti yang ditanyakan adalah U5 nya berapa gitu kan. Kalau kita gambar titik wah lama ya, jadi kita langsung nih pakai rumus ini. UN sama dengan N kali N tambah 1 gitu ya. Nah, U5 N nya kita ganti 5 karena yang ditanyakannya U5. 5 dikali 5 tambah 1. Yang dikerjakan yang dalam kurung dulu. 5 tambah 1 yaitu 6. Ya, jadi 5 kali 6 30. Jadi kalau kita gambarkan nanti titiknya ada 30. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pola persegi. Nah, ini sama aja gampangnya nih ya. Pola bilangan persegi adalah susunan bilangan yang polanya seperti persegi. Tadi persegi panjang, lalu yang ini yaitu persegi bentuknya. Jika dibentuk oleh bilangan kuadrat ya. Polanya seperti ini. 1, 9, 16, 25. 1, 9, 16, 25 ini adalah contoh bilangan kuadrat ya. Jadi 1 kuadrat hasilnya 1. 3 kuadrat hasilnya 9. Lalu 4 kuadrat hasilnya 16. 5 kuadrat hasilnya 25 dan seterusnya. Tuh sampai N kuadrat. Nah, rumusnya seperti ini. UN sama dengan N kuadrat. Tentukan pola selanjutnya. Nah, ada gambar seperti ini. Kita langsung saja, ini U1, ini U2, suku kedua, ini suku ketiga, dan ini suku keempat. Tentukan pola selanjutnya, berarti yang ditanyakan adalah U5 nya berapa sih kotaknya. Caranya langsung masukkan ke rumus ya. U5 sama dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat itu artinya 5 dikali 5, jangan keliru ya. 5 kali 5 yaitu 25. Selesai. Gitu, gampang ya. Lalu yang terakhir nih, pola segitiga. Pola bilangan segitiga yaitu barisan bilangan yang memiliki bentuk menyerupai bilangan segitiga. Polanya selalu seperti ini, 1, 3, 6, dan seterusnya. Wah, rumusnya nih agak panjang nih Bu, pusing. Tapi gampang lah kalau kita masukkan ya ke dalam soal. Contoh, tentukan pola selanjutnya. Ini adalah U1, lalu ini suku kedua, dan ini U3 atau suku ketiga. Yang ditanyakan berarti suku keempatnya berapa. Kita langsung masukkan, substitusikan. U4 sama dengan setengah dikali 4 dalam kurung 4 ditambah 1. Ini bisa kita coret jadi sisa 2 ya. 2 dikali 4 tambah 1 5. 2 dikali 5 yaitu 10. Nanti kalau kita buat segitiganya ada 10. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung tanyakan ke Ibu Nurma, ke Bu Dewi, atau ke Ibu Ririn ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.